Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Laili dari kelas 6E ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang kami beri judul Pengaruh Pembelajaran Online Masa Pandemi COVID-19 terhadap Pembentukan Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik di Sekolah SMP PGRI 15 Bogor. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Yang A, latar belakang. Pada akhir tahun 2019, dunia dihadapkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama atau yang dikenal dengan istilah COVID-19. Lalu pada tanggal 24 Maret, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pembelajaran di rumah atau online menjadi solusi selama masa pandemi COVID-19, khususnya di sekolah SMP PGRI 15 Bogor. Pembelajaran daring juga menjadi sebuah tantangan baru bagi para tenaga pendidik di masa pandemi ini, yang mengharuskan mereka, para guru, mampu menggunakan media pembelajaran online untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara online dan diharapkan mampu meningkatkan kreativitasnya dan dalam proses pembelajaran. Untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring, seluruh pihak yang ikut berperan dalam proses pembelajaran harus memiliki kesiapan seperti jaringan internet dengan konektivitas yang memadai serta fasilitas lainnya yang dapat menunjang agar proses pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pembelajaran online ini sebagai pengalaman transfer pengetahuan menggunakan video, audio, gambar, komunikasi teks, perangkat lunak, dan dengan didukung jaringan internet. Ini merupakan modifikasi transfer pengetahuan melalui forum website dan tren teknologi digital. Banyak sekolah-sekolah dan universitas yang sudah melakukan proses belajar mengajar secara daring. Contohnya seperti ini di sekolah SMP PGRI 15 Bogor. Belajar tatap muka, presentasi, berkelompok, serta diskusi pada jam pembelajaran adalah hal yang biasa dilakukan dalam proses belajar mengajar guna untuk meningkatkan kualitas dan sistem pembelajaran yang baik. Namun, apa jadinya jika proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online? Tentu kualitas minat hasil belajar yang didapat pun sangatlah berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang biasanya dilakukan oleh pelajar dan tenaga pengajar di sekolah. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Keberhasilan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kebijakan pada peserta didik sangat tergantung pada jenis pola belajar dan pendidikan yang diterapkan oleh guru pada peserta didik. Dalam sekolah, seseorang peserta didik belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan. Rendahnya kemampuan pola mendidik dan mengembangkan pribadi peserta didik yang baik dikarenakan juga pendidikan guru yang sangat kurang. Seorang guru yang mendidikkan peserta didik dengan cara yang keras sehingga peserta didik tersebut karena sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, mereka semakin meremehkan gurunya sendiri, tidak menghormati, tidak lagi mendengarkan omongan gurunya, melawan ketika guru sedang berbicara. Dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah juga memiliki fungsi yang sangat besar dalam perkembangan kepribadian peserta didik. Lingkungan sekolah juga sebagai lingkungan pendidikan yang kedua, ini sangat penting dalam membentuk pola kepribadian peserta didik. Lingkungan sekolah berarti mempunyai peranan yang tidak kecil dalam membentuk jiwa dan kepribadian peserta didik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kita
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online Masa Pandemi COVID-19 terhadap Pembentukan Sikap Tanggung Jawab Serta Didik di Sekolah SMP PGRI 15 Bogor. B. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kita uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu, bagaimana pengaruh pembelajaran terhadap pembentukan sikap tanggung jawab serta didik. Nah, selanjutnya itu, C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran online berpengaruh terhadap pembentukan sikap tanggung jawab serta didik. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini, yang pertama itu, bagi peneliti sebagai calon pengajar, si peneliti bisa mendapatkan informasi lebih untuk mendidik serta mengajar siswa dalam pembelajaran secara daring. Nah, yang kedua itu, bagi guru dapat melihat seberapa minatkah siswa dalam pembelajaran secara daring. Yang ketiga itu, bagi siswa dapat menambah rasa tanggung jawab menjadi seorang siswa serta tidak gagap dalam memanfaatkan teknologi di masa sekarang. Nah, selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2, teori, terdiri dari teori fokus kajian pembelajaran, teori fokus kajian tanggung jawab, penelusuran hasil penelitian yang relevan. Bab ketiga, metode penelitian, terdiri dari metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, yang selanjutnya itu ada bab 2, kajian teori. Di sini ada pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pendapat Azhar 2011 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah interaksi yang berlangsung antara guru dan peserta didik yang di dalamnya membawa informasi dan pengetahuan. Sejalan dengan pernyataan Sagala 2010, pembelajaran adalah mengajarkan siswa menggunakan prinsip-prinsip pendidikan dan teori-teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa melalui proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada tahapan pembelajaran. Nah, tahapan pembelajaran ada 3 fase, yaitu yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Nah, menurut Rahmawati, perencanaan merupakan tahap paling awal dan penentu dari seluruh kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran utama dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, menurut Nurdin dan Usman 2002, perencanaan pembelajaran merupakan pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan, dan prosedur evaluasi yang dilakukan yang menilai hasil belajar siswa. Nah, sedangkan menurut Hamzah 2006 halaman 2, pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara pendidik dengan peserta didik untuk menuju tujuan yang lebih baik. Dalam Salasa 2007 halaman 33, Ahmad Rohani 1995 menjelaskan, pelaksanaan pembelajaran adalah proses realisasi dari perencanaan pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, atau dengan kata lain, pelaksanaan pengajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang dalam perencanaan. Nah, proses pengajaran itu dilandasi oleh prinsip-prinsip yang fundamental yang akan menentukan apakah pengajaran itu berjalan secara wajar dan berhasil. Sedangkan Rahmawati 2019 halaman 17 menjelaskan
Proses pengajaran merupakan interaksi antara raw input, instrumental input, dan pengaruh lingkungan. Dari pendapat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran diadakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pengajaran. Yang pertama itu ada faktor siswa, yang kedua ada faktor guru, dan yang ketiga ada faktor kurikulum. Dan yang keempat ada faktor sarana dan prasarana. Selanjutnya tahap pembelajaran, yaitu ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Kajian teori yang kedua, yaitu tanggung jawab. Nah, pengertian sikap tanggung jawab. Sikap merupakan kata lain dari aksi, gerak-gerik, tindakan, atau tingkah laku. Ia dapat juga diartikan sebagai pandangan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa sikap bertanggung jawab yaitu suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menanggung segala sesuatu yang jika menjadi sesuatu, maka ia atau mereka dapat dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Nah, bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena adanya kesadaran atas segala perbuatan yang akibat atas kepentingan pihak lain. Nah, tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nah, tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri bagian atau kehidupan manusia. Nah, maka inilah yang menyebabkan frekuensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda. Timbulnya tanggung jawab itu karena seseorang bermasyarakat dengan yang lainnya dan hidup bersama lingkungan alam. Manusia tidak boleh dan tidak bisa berbuat semaunya terhadap sesama manusia atau alam sekitar. Manusia menciptakan keseimbangan, keselarasan antara sesama manusia di lingkungan sekitar. Dengan demikian, tanggung jawab itu dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi kepentingan orang lain. Nah, di sini ada macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa atau negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat tanggung jawab. Yang pertama itu, rasa tanggung jawab ialah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena dengan sifat ini banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Nah, berikut beberapa manfaat tanggung jawab. Yang pertama itu, dihargai oleh orang lain. Pada dasarnya, seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab akan lebih dihargai oleh orang lain. Yang kedua itu, jarang melakukan kesalahan. Hal ini disebabkan mereka akan sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mereka mempunyai kecenderungan lebih teliti untuk memeriksa pekerjaannya. Yang ketiga itu dapat dipercaya. Rasa kepercayaan ini bisa diperoleh dari hasil yang sudah dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Yang keempat itu ada hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, maka kita akan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, bagian C atau yang C, penelusuran hasil penelitian yang relevan. Nah, saya dan kelompok saya melakukan penelitian tentang pembelajaran daring dalam membentuk karakter tanggung jawab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sebagai landasan teori, saya telah
setelah informasi tentang beberapa penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang diteliti oleh kami, yang pertama itu penelitian Wayan Eka Santika. Nah, pendidikan karakter pada pembelajaran daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di masa pembelajaran daring, pendidikan karakter yang mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan baik. Tertanamnya karakter siswa di saat pembelajaran daring. Adanya tanggung jawab siswa di saat pembelajaran yaitu mengerjakan tugas tepat waktu dan mengikuti perintah guru. Nah, selanjutnya itu yang kedua, penelitian Ali Sadikin yang judulnya Pembelajaran di Tengah Wabah COVID-19. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran di tengah wabah COVID-19, pembelajaran daring memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan mampu mendorong munculnya kemandirian belajar dan motivasi untuk lebih aktif belajar agar karakter dapat terbentuk di saat pembelajaran daring. Nah, ketiga yaitu penelitian Imam Suwardi Wibowo yang berjudul Peran Guru dalam Membentuk Tanggung Jawab Siswa Kelas 8 SMP. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai karakter tanggung jawab ini mewakili dasar moralitas utama yang berlaku secara universal. Nilai tanggung jawab tersebut sangatlah diperlukan untuk pengembangan jiwa yang sehat, kepedulian akan hubungan interpersonal. Nah, yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Nah, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, dalam menggunakan penelitian kualitatif ini memang tidak mudah. Hal ini terjadi mengingat banyaknya perbedaan pendapat para ahli. Menurut Sukmadinata 2005, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Nah, pengumpulan data dan informasi yang didapatkan merupakan hasil dari observasi dan wawancara. Selanjutnya, informasi yang didapatkan melalui observasi, catatan wawancara, rekaman wawancara, serta dokumentasi kegiatan berupa foto diolah menjadi data. Nah, di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, kami menggunakan pendekatan ini menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik yang pertama, berpijak pada konsep naturalistik. Yang kedua, kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, berubah. Yang ketiga, hubungan peneliti dengan objek berinteraksi. Terus ada penelitian dari luar dalam peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif, judgment. Nah, yang keempat ada setting penelitian alamiah terkait tempat dan waktu. Yang kelima, analisis subjektif, intuitif, dan rasional. Nah, yang keenam dan yang terakhir yaitu hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, dan situasional. Nah, secara garis besar, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dibedakan dalam dua macam, kualitatif dan non-interaktif. Ada 5 macam metode kualitatif interaktif, yaitu metode etnografik, metode fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritikal. Nah, dan dalam hal ini jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan yang memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, kami seolah-olah bertindak selaku saksi hidup
dari perubahan itu. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, berperan serta sebab peranan penelitian ini. Peneliti yang bertindak sebagai instrumen kunci partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Nah, selanjutnya yang D, sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, sumber data utama adalah penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Nah, selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lainnya. Untuk itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview. Yang kami gunakan adalah interview, observasi, dan dokumentasi. Nah, teknik tersebut digunakan kami karena suatu fenomena itu akan dimengerti maknanya secara baik. Nah, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung. Nah, yang pertama ada teknik observasi. Menurut Ari Kunto 2006 halaman 124, observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Nah, yang akan diselidiki seperti kita meneliti di sekolah SMP PGRI 15 Bogor. Nah, sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer Suardeya Sasri 2010 halaman 9, kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis dilakukan secara berulang-ulang. Observasi juga adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir.